Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Laila duduk di ruang tamu, menatap pintu yang seakan menunggu kedatangan suaminya. Sudah hampir tengah malam, namun Fikri belum juga pulang. Seperti biasa, dia selalu memberi alasan pekerjaan yang membuatnya harus pulang larut. Namun, entah kenapa Laila merasakan ada yang aneh. Sejak beberapa bulan terakhir, perubahan kecil pada Fikri semakin terasa, perubahan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Laila masih ingat saat mereka pertama kali bertemu, ketika Fikri adalah pria penuh perhatian dan pengertian. Namun, entah mengapa belakangan ini, suaminya semakin sering menghindar, tanpa acuh dan jarang pulang tepat waktu. Laila melirik ke arah anaknya yang tengah terlelap di atas sofa. Bayi kecilnya yang baru saja berusia 2 tahun itu tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Tetapi Laila tahu, di balik senyuman yang ia perlihatkan, hatinya sedang terluka. Selama beberapa waktu terakhir, Fikri semakin menarik diri. Tidak hanya masalah waktu, tetapi juga perhatian yang seharusnya diberikan kepada Laila sebagai seorang istri. Nafkah batin yang dulu ia harapkan, kini seakan menjadi sesuatu yang jauh. Sebelumnya, mereka sempat berpisah. Perceraian yang terjadi setahun yang lalu membawa kesedihan bagi Laila. Namun, alasan utamanya adalah anaknya. Laila merasa, meski pernikahannya bermasalah, anaknya membutuhkan ayah. Jadi, setelah banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk rujuk. Fikri berjanji bahwa dia akan berubah. Ia akan memperbaiki dirinya, menjadi suami yang lebih baik dan ayah yang lebih perhatian. Laila pun berharap begitu, memasang harapan besar pada perubahan tersebut. Tetapi kenyataan justru berbeda. Setelah mereka rujuk, Fikri memang berubah untuk sementara waktu. Ia lebih sering pulang, lebih peduli, dan perhatian pada Laila dan anaknya. Tetapi perubahan itu tidak bertahan lama. Sekarang, dengan perut yang membesar karena hamil anak kedua, Laila merasa sangat terabaikan. Setiap kali ia mencoba mendekati suaminya, Fikri selalu menghindar. Sifat acuh tak acuhnya semakin jelas, bahkan ketika ia membutuhkan perhatian lebih, Fikri malah lebih tertarik untuk keluar malam. Di tengah kesulitan hamil dan menjaga anak yang masih kecil, Laila merasa kesepian. Dia butuh Fikri, tetapi suaminya justru menghindar. Laila, terdengar suara Fikri memanggilnya dari pintu. Laila menoleh dan melihat suaminya berdiri di ambang pintu. Wajah Fikri tampak lelah dan aroma parfum yang tidak biasa tercium dari tubuhnya. "Maaf, aku terlambat pulang," katanya sambil masuk ke dalam rumah. Laila hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sudah terlalu sering ia mendengar kata-kata permintaan maaf seperti itu, namun tak ada perubahan yang nyata. Fikri berjalan menuju ruang tengah dan duduk di sofa tanpa berbicara lagi. Laila merasa hatinya semakin berat. Ia sudah merasa cukup dengan kata-kata maaf yang kosong, yang hanya datang setelah Fikri mengabaikan kewajibannya. Laila bangkit dari tempat duduknya dan menuju dapur untuk menyiapkan makanan. Meskipun ia merasa terabaikan, tugas sebagai istri dan ibu tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat ia membuka kulkas untuk mengambil bahan makanan, pikirannya mulai melayang.
Ia tak bisa mengabaikan perasaan cemas yang semakin menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Fikri? Mengapa ia seperti ini? Laila mulai bertanya-tanya apakah janji Fikri untuk berubah itu hanya kata-kata kosong. Dalam hatinya, Laila merasa ada yang disembunyikan. Keinginan untuk tahu lebih jauh tentang apa yang dilakukan suaminya semakin menguat. Laila tidak bisa lagi bertahan dengan perasaan ragu-ragu ini. Ketika Fikri keluar rumah pada malam hari dengan alasan bertemu klien, Laila memutuskan untuk mengikuti jejak suaminya. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban pasti. Dengan penuh keraguan, Laila menyusuri jalan menuju daerah yang Fikri sering kunjungi. Meskipun Fikri biasanya berkata bahwa dia sedang bekerja atau menghadiri pertemuan penting, Laila merasa ada yang aneh. Dan pada malam itu, ia memutuskan untuk membuktikannya. Laila berhati-hati agar tidak ketahuan. Dari kejauhan, ia melihat Fikri masuk ke sebuah tempat pijat. Bukan pijat biasa, tempat itu dikenal dengan nama pijat yang sudah lama diketahui sebagai tempat pijat ilegal yang menawarkan lebih dari sekedar pijat relaksasi. Hati Laila berdegup kencang, dan ia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Ia melihat suaminya memasuki tempat itu, dan setelah beberapa saat, seorang wanita keluar dari dalam, tersenyum dan melambaikan tangan. Laila menahan napasnya. Ia merasa hatinya hancur seketika. Tanpa berpikir panjang, Laila bergegas kembali ke rumah. Ia mencoba menenangkan dirinya dan mencari cara untuk mengumpulkan bukti. Ia tidak ingin hanya mengandalkan firasatnya. Ia harus memastikan semuanya terlebih dahulu. Perasaan cemas dan marah bercampur menjadi satu. Apa yang telah terjadi dengan pernikahanku? Laila bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa dia bisa melakukannya? Keesokan harinya, Laila bangun dengan pikiran yang masih berat. Ia berusaha bersikap biasa, meski hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan yang menghantui. Fikri sudah berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, meninggalkan rumah tanpa banyak bicara. Laila memutuskan untuk memulai aksinya. Jika ia ingin mengungkap kebenaran, maka ia perlu melakukannya dengan hati-hati. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dan memastikan anaknya bermain dengan aman, Laila mulai mencari petunjuk. Ia memeriksa ponsel Fikri, tetapi seperti dugaan, Fikri telah menghapus pesan-pesan atau riwayat panggilan yang mencurigakan. Meskipun demikian, Laila tidak menyerah. Ia mengingat obrolan singkat dengan salah satu temannya, Rina, yang pernah menyarankan untuk menggunakan aplikasi penyadap ponsel. Meskipun awalnya ragu, Laila merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan Rina, Laila memasang aplikasi tersebut di ponsel Fikri ketika suaminya tertidur lelap malam itu. Hatinya berdebar keras saat melakukannya. Tetapi ia tahu, semakin lama ia diam, semakin besar luka yang akan ia tanggung. Setelah aplikasi berhasil dipasang, Laila hanya bisa menunggu dan berharap bahwa ia akan mendapatkan jawaban atas kecurigaannya. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Setiap malam, Laila mengecek aplikasi untuk melihat aktivitas Fikri. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan, tetapi kemudian ia mulai menemukan pesan-pesan dari nomor tak dikenal. Pesan-pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat darah Laila mendidih. Ada kata-kata seperti, besok malam di tempat biasa, dan jangan lupa bawa sesuatu untukku. Laila tahu, ini bukan pesan biasa antara kolega kerja. Laila terus memantau hingga ia menemukan hal yang lebih mencengangkan. Pesan dari nomor itu menyebut nama sebuah hotel kecil di pinggiran kota.
Fikri bahkan membalas dengan kalimat seperti, oke, aku akan ke sana setelah selesai dengan pekerjaanku." Puncaknya terjadi ketika Laila mendengar rekaman panggilan antara Fikri dan seorang wanita. Suara lembut wanita itu terdengar jelas di ponselnya. "Aku rindu kamu," kata wanita itu. "Kapan kita bisa bertemu lagi?" Fikri menjawab dengan nada yang tidak kalah mesra. Tenang saja, aku akan datang malam ini. Jangan khawatir." Air mata Laila jatuh tak terbendung. Di saat dirinya tengah hamil anak kedua, berjuang mengurus rumah tangga dan anaknya yang masih kecil, Fikri justru bersenang-senang dengan wanita lain. Perasaan kecewa dan marah bercampur menjadi satu, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, kemarahannya tidak akan cukup. Ia butuh bukti kuat untuk menghadapi Fikri. Malam itu, Laila memutuskan untuk mengikuti suaminya. Ia meminta bantuan Rina untuk menjaga anaknya sementara ia menjalankan rencana. Dengan perasaan was-was, Laila mengikuti mobil Fikri dari kejauhan. Hati kecilnya berharap apa yang ia temukan tidak seburuk yang ia bayangkan, tetapi realitas jauh lebih pahit. Mobil Fikri berhenti di hotel kecil yang disebutkan dalam pesan. Laila memperhatikan dari jauh saat Fikri masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, seorang wanita keluar dari sebuah taksi dan masuk ke hotel yang sama. Wanita itu tampak berpakaian menarik, dengan senyum yang memikat. Hati Laila hancur berkeping-keping. Semua kecurigaan yang selama ini ia pendam kini terbukti benar. Namun, Laila tidak ingin bertindak gegabah. Ia mengambil foto-foto sebagai bukti, lalu menunggu beberapa saat sebelum memutuskan untuk masuk. Dengan langkah tegas, Laila menuju meja resepsionis dan meminta nomor kamar Fikri, berpura-pura sebagai istrinya yang tertinggal kunci. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamar, Laila berjalan ke lantai atas dengan tangan gemetar. Ketika sampai di depan pintu kamar, Laila mengetuk dengan keras. Tidak ada jawaban pada awalnya, tetapi setelah beberapa detik, pintu itu terbuka sedikit. Wanita yang ada di dalam tampak kaget melihat Laila berdiri di depan pintu. Wajah Fikri muncul di belakangnya, matanya membelalak lebar. "Laila? Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan nada panik. "Harusnya aku yang bertanya, Fikri," jawab Laila dengan suara bergetar. "Apa yang kamu lakukan di sini dengan wanita ini?" Fikri tidak bisa menjawab. Wanita itu mencoba menyelinap pergi, tetapi Laila menghentikannya. "Kamu pikir kamu bisa merusak rumah tanggaku tanpa ada konsekuensi? Aku punya bukti semuanya. Jangan harap kalian bisa lolos begitu saja," katanya tegas. Setelah mengambil beberapa foto lagi sebagai bukti, Laila meninggalkan tempat itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa marah, kecewa, tetapi juga lega karena akhirnya ia mengetahui kebenaran. Di perjalanan pulang, Laila memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu ini bukan pertama kalinya Fikri mengkhianatinya, dan kemungkinan besar ini bukan yang terakhir. Kali ini, ia harus membuat keputusan yang tepat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Setelah kembali dari hotel malam itu, Laila merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga kecilnya di atas meja. Foto itu adalah pengingat masa-masa di mana ia percaya kebahagiaan bisa ditemukan dalam pernikahan mereka. Tetapi kini, ia sadar bahwa harapan itu telah hancur. Ia tidak hanya kecewa pada Fikri, tetapi juga merasa bodoh karena mempercayainya kembali setelah perceraian pertama mereka. Laila menghabiskan malam dengan merenung.
Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil ke depan tidak hanya akan memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga anak-anaknya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa kesempatan kedua yang pernah ia berikan kepada Fikri telah sia-sia. Namun, ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia harus memikirkan setiap langkah dengan matang. Keesokan harinya, Fikri pulang dengan wajah penuh kecemasan. Ia tahu bahwa Laila telah menangkap basah dirinya, tetapi ia mencoba bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Laila tidak langsung menghadapi Fikri. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mengumpulkan bukti tambahan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi Fikri untuk menyangkal apa yang telah ia lakukan. Di malam berikutnya, Laila membuka aplikasi penyadap di ponselnya dan menemukan lebih banyak pesan dari wanita yang sama. Kali ini, isi pesan-pesan itu lebih vulgar, membicarakan rencana mereka untuk bertemu lagi dan bahkan bercanda tentang wanita tua yang selalu curiga pada Fikri. Wanita tua itu jelas merujuk pada Laila, dan itu membuatnya semakin sakit hati. Namun, Laila menahan emosinya. Ia menyusun rencana untuk menangkap Fikri dalam situasi yang tidak bisa ia hindari. Dengan bantuan Rina, Laila mendapatkan akses ke riwayat lokasi Fikri melalui ponsel yang terhubung dengan aplikasi. Ia menemukan bahwa Fikri tidak hanya pergi ke tempat pijat, tetapi juga sering menghabiskan waktu di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Laila, kamu harus hati-hati, kata Rina saat mereka mendiskusikan rencana itu. Jangan sampai emosi menguasai kamu. Fokus saja pada bukti dan bagaimana kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Laila mengangguk. Ia tahu bahwa Rina benar. Ia harus tetap tenang, meskipun hatinya terus-menerus diterpa badai. Beberapa hari kemudian, Laila mendapatkan kesempatan yang ia tunggu. Melalui aplikasi, ia mengetahui bahwa Fikri merencanakan pertemuan lain dengan wanita tersebut di apartemen kecil itu. Laila memutuskan untuk menyusul mereka dengan membawa bukti yang telah ia kumpulkan. Dengan hati yang berdebar-debar, Laila tiba di apartemen tersebut bersama seorang temannya yang menjadi saksi. Mereka naik ke lantai 3, di mana lokasi apartemen Fikri berada. Laila mengetuk pintu dengan keras, dan kali ini ia membawa keberanian yang luar biasa. Siapa itu? Terdengar suara wanita dari dalam. Buka pintunya, sekarang, teriak Laila dengan suara penuh kemarahan. Setelah beberapa detik hening, pintu terbuka sedikit, dan wanita itu muncul dengan ekspresi kaget. Di belakangnya, Fikri terlihat panik. Wajahnya pucat pasi. Laila, kenapa kamu di sini? Tanyanya, suaranya gemetar. Harusnya aku yang tanya itu, Fikri, jawab Laila. Apa yang kamu lakukan di sini dengan wanita ini? Wanita itu mencoba berbicara, tetapi Laila memotongnya. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu segalanya. Pesan-pesan kalian, panggilan kalian, tempat-tempat yang kalian kunjungi. Aku punya semua bukti, jadi jangan coba-coba berbohong. Fikri tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya semakin pucat saat Laila menunjukkan foto-foto dan rekaman yang telah ia simpan di ponselnya. Kamu pikir aku akan terus diam? Kamu pikir aku akan menerima semua ini begitu saja? Tidak, Fikri. Aku sudah cukup bersabar. Wanita itu mencoba melarikan diri, tetapi teman Laila menghalanginya. Kamu tidak akan pergi begitu saja setelah merusak rumah tangga orang, kata teman Laila dengan tegas. Melihat situasi semakin memanas, Fikri akhirnya memohon. Laila, aku bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan? Laila tertawa sinis.
Jadi, menurutmu apa yang aku lihat ini, Fikri? Kamu berselingkuh di belakangku, mengabaikan aku selama ini, bahkan saat aku mengandung anakmu. Dan kamu bilang ini tidak seperti yang aku pikirkan? Fikri tidak bisa menjawab. Laila melanjutkan dengan suara penuh emosi, aku sudah memberimu kesempatan kedua, Fikri. Aku berharap kamu berubah demi keluarga kita, demi anak-anak kita. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianati aku lagi. Wanita itu akhirnya berbicara. Aku tidak tahu dia sudah menikah, katanya dengan suara pelan. Jangan bohong, bentak Laila. Kamu tahu dia punya istri dan anak, tapi kamu tetap melakukannya. Kamu sama buruknya dengannya. Setelah mengambil beberapa foto dan video tambahan sebagai bukti, Laila memutuskan untuk pergi. Ia merasa sudah cukup dengan apa yang ia lihat dan dengar. Sebelum meninggalkan apartemen, ia menatap Fikri dengan dingin. Kamu akan menyesali ini, Fikri. Aku pastikan kamu akan kehilangan segalanya. Setelah kejadian itu, Laila pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Namun, ia merasa sedikit lega karena telah menghadapi Fikri secara langsung. Ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah memastikan dirinya dan anak-anaknya terlindungi. Ia menghubungi pengacara untuk mendiskusikan hak asuh anak dan membahas kemungkinan perceraian. Kali ini, ia tidak ingin ragu-ragu. Ia telah memberikan kesempatan kepada Fikri, dan ia gagal memanfaatkannya. Sementara itu, Fikri mencoba berbagai cara untuk menghubungi Laila. Ia mengirim pesan, menelepon, bahkan datang ke rumah untuk meminta maaf. Tetapi Laila tidak mau lagi mendengar alasannya. Baginya, pengkhianatan Fikri adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Di sisi lain, perselingkuhan Fikri mulai berdampak pada karirnya. Rekan kerja dan atasan Fikri mendengar kabar tentang skandal itu, dan reputasinya di tempat kerja mulai tercoreng. Wanita yang menjadi selingkuhannya pun perlahan menjauh, menyadari bahwa Fikri tidak lagi memiliki posisi yang menguntungkan baginya. Laila, di sisi lain, mulai memfokuskan dirinya untuk membangun kembali hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa ia bisa melewatinya, terutama demi anak-anaknya. Setelah kejadian di apartemen, Laila merasa dirinya berada di persimpangan. Ia menghabiskan hari-hari berikutnya dengan mengatur dokumen penting, berkonsultasi dengan pengacara, dan memastikan ia memiliki semua bukti yang diperlukan untuk menghadapi Fikri. Kali ini, ia tidak akan membiarkan emosinya membuatnya goyah. Namun, itu bukan hal yang mudah. Setiap kali Laila memandangi anak-anaknya, terutama bayi yang baru dilahirkannya, hatinya terasa remuk. Ia tahu bahwa anak-anaknya tidak bersalah, tetapi mereka harus menanggung dampak dari perbuatan ayah mereka. Fikri terus mencoba menghubunginya. Setiap hari, ponselnya dipenuhi dengan panggilan dan pesan dari Fikri. Pesannya penuh dengan janji-janji palsu, permohonan maaf, dan alasan yang tidak masuk akal. Laila bahkan tidak membuka sebagian besar pesan itu. Ia tahu bahwa setiap kata dari Fikri hanyalah upaya untuk mengelak dari tanggung jawab. Laila, aku tahu aku salah, tulis Fikri dalam salah satu pesannya. Tapi aku bersedia berubah, demi kamu dan anak-anak. Berikan aku kesempatan terakhir, kumohon. Laila hanya menatap layar ponselnya dengan getir. Berapa kali aku harus memberikanmu kesempatan, Fikri? Gumamnya pada dirinya sendiri. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku berulang kali. Fikri bahkan mencoba datang ke rumah. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah penuh penyesalan, tetapi Laila tidak mau menemuinya.
Ia hanya mengintip dari balik jendela, memastikan anak-anaknya tidak terganggu oleh kehadiran ayah mereka yang kini menjadi sumber luka bagi dirinya. Melihat Laila yang tegas, Fikri mulai panik. Ia tahu bahwa situasi ini tidak menguntungkannya, apalagi setelah rumor tentang perselingkuhannya mulai menyebar. Beberapa teman kerja Fikri yang mengetahui masalah ini mulai menjauh. Reputasinya di kantor semakin memburuk, dan atasannya bahkan mulai mempertanyakan kinerjanya. Sementara itu, Laila memutuskan untuk membawa masalah ini ke keluarga besar. Ia mengumpulkan kedua belah pihak, keluarga Fikri dan keluarganya sendiri, untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Fikri tidak hanya mengkhianati aku, tetapi juga keluarganya, kata Laila dengan suara tegas di depan semua orang. Aku memberinya kesempatan kedua demi anak kami, tetapi dia menyia-nyiakan itu. Aku tidak akan bertahan lagi dalam pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan. Keluarga Fikri terkejut mendengar pengakuan Laila. Ibunya mencoba membela Fikri, mengatakan bahwa mungkin ada alasan di balik perilakunya. Namun, Laila tidak memberikan ruang untuk pembelaan. Ia menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Fikri, termasuk rekaman pesan dan foto-foto dari apartemen. Ini buktinya, kata Laila sambil meletakkan ponselnya di meja. Jadi jangan coba-coba menyangkal fakta ini. Fikri, yang juga hadir dalam pertemuan itu, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membela diri. Aku kecewa, Fikri, kata ayahnya dengan nada berat. Kamu tidak hanya menghancurkan rumah tanggamu, tetapi juga mempermalukan nama keluarga kita. Fikri tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menahan rasa malu yang kini membanjiri dirinya. Laila melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Aku sudah menghubungi pengacara. Aku akan mengajukan gugatan cerai, dan aku ingin hak asuh penuh atas anak-anak kami. Ibunya Fikri mencoba membujuk Laila untuk memikirkan kembali keputusannya, tetapi Laila tetap pada pendiriannya. Baginya, pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Beberapa minggu setelah pertemuan keluarga, Laila resmi mengajukan gugatan cerai. Proses hukum berjalan dengan cepat karena bukti-bukti yang ia miliki sangat kuat. Hak asuh anak-anak diberikan sepenuhnya kepada Laila, sementara Fikri diwajibkan memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Namun, kehidupan Fikri semakin terpuruk. Setelah skandal perselingkuhannya diketahui oleh banyak orang, ia mulai kehilangan kepercayaan dari rekan-rekannya di kantor. Puncaknya, Fikri dipecat dari pekerjaannya karena dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan, Fikri mencoba mencari bantuan dari selingkuhannya. Namun, wanita itu sudah tidak lagi peduli padanya. Setelah mengetahui bahwa Fikri kehilangan pekerjaan, wanita tersebut memutuskan hubungan mereka dan menghilang tanpa jejak. Fikri kini benar-benar sendirian. Ia mencoba meminta maaf kepada Laila, tetapi pintu rumah itu tidak lagi terbuka untuknya. Laila telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Fikri. Di sisi lain, Laila mulai fokus pada dirinya sendiri dan anak-anaknya. Ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia lupakan karena terlalu sibuk memikirkan pernikahannya. Laila mulai menjalankan bisnis kecil-kecilan dari rumah, menjual makanan dan pakaian anak-anak secara daring. Bisnisnya berkembang pesat, dan Laila mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Ia bahkan merasa lebih damai tanpa kehadiran Fikri yang selama ini menjadi sumber stres baginya. Setiap kali ia melihat anak-anaknya tersenyum, Laila merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah melalui begitu banyak hal, tetapi ia berhasil bangkit. Fikri, di sisi lain,
mencoba mencari pekerjaan baru tetapi selalu gagal. Reputasinya yang buruk membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan dari perusahaan manapun. Ia akhirnya terpaksa bekerja serabutan untuk bertahan hidup, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada suatu hari, Fikri datang ke rumah Laila dengan wajah yang penuh penyesalan. Ia terlihat kurus dan lusuh, jauh dari sosok pria yang dulu penuh percaya diri. "Laila, kumohon," katanya dengan suara lemah. "Berikan aku kesempatan lagi. Aku akan berubah, aku janji." Laila hanya menatapnya dengan dingin. "Fikri, aku sudah memberimu kesempatan kedua, dan kamu menyia-nyiakannya. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi." "Tapi aku benar-benar menyesal, Laila," kata Fikri, suaranya hampir menangis. "Penyesalanmu datang terlambat, Fikri," jawab Laila tegas. "Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya lagi." Fikri akhirnya pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, dan kehormatannya. Laila, di sisi lain, merasa lega. Ia tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari bergantung pada orang lain, tetapi dari menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dengan penuh keyakinan, Laila melangkah ke masa depan, meninggalkan kenangan buruknya bersama Fikri di masa lalu. Setelah semua drama dan konflik berlalu, Laila mulai merasakan ketenangan yang sudah lama ia dambakan. Kehidupannya kini berpusat pada anak-anaknya dan bisnis kecil yang ia kelola dari rumah. Meskipun perjalanannya tidak mudah, ia merasa puas karena akhirnya bisa mengendalikan hidupnya sendiri tanpa harus tergantung pada pria yang telah mengecewakannya berkali-kali. Setiap pagi, Laila mengawali harinya dengan rutinitas sederhana. Ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya, memastikan mereka merasa dicintai dan dihargai. Anak pertamanya, Dava, yang kini berusia 5 tahun, mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Meskipun sempat merasakan ketegangan dalam rumah tangga orang tuanya, Dava perlahan kembali menjadi anak yang ceria. Bayi keduanya, Aulia, juga tumbuh sehat di tengah cinta dan perhatian Laila. Laila tahu bahwa anak-anaknya adalah prioritas utama dalam hidupnya sekarang. Ia berusaha keras untuk menciptakan suasana rumah yang hangat dan stabil, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama masih bersama Fikri. Di sela-sela mengurus anak-anak, Laila sibuk menjalankan bisnis darinya. Dengan modal awal yang kecil, ia mulai menjual pakaian anak-anak dan makanan ringan buatan sendiri. Awalnya, bisnis ini berjalan lambat, tetapi Laila tidak menyerah. Ia memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya dan mencari pelanggan baru. "Saya suka baju-bajunya, Kak. Bahannya nyaman untuk anak-anak," tulis salah satu pelanggannya di kolom ulasan. Komentar positif seperti ini membuat Laila semakin semangat. Ia mulai mendapatkan banyak pesanan, bahkan dari luar kota. Bisnis kecilnya berkembang pesat, hingga Laila mampu menyewa seorang asisten untuk membantunya mengelola stok dan pengiriman. Di sisi lain, Fikri semakin terpuruk. Setelah dipecat dari pekerjaannya, ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi reputasinya yang buruk menjadi penghalang. Berbagai perusahaan yang ia lamar menolak untuk menerimanya. Ia bahkan mencoba bekerja sebagai tenaga serabutan, tetapi penghasilan yang ia dapatkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Fikri akhirnya terpaksa menjual beberapa barang berharganya, termasuk motor yang dulu ia banggakan. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kos kecil yang pengap dan berantakan.
Tidak ada lagi kemewahan yang dulu ia nikmati saat bersama Laila. Suatu hari, Fikri mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang merespons. Banyak dari mereka sudah menjauh setelah mengetahui skandal perselingkuhannya. Bahkan teman-teman yang dulu sering menemaninya pergi ke tempat pijat ilegal pun enggan berurusan dengannya. Kehidupan Fikri kini penuh dengan penyesalan. Ia sering termenung, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Setiap kali ia melihat foto anak-anaknya yang masih tersimpan di ponselnya, hatinya terasa perih. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Igumamnya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Laila semakin mantap melanjutkan hidupnya. Ia tidak lagi membiarkan bayangan masa lalunya dengan Fikri mengganggu pikirannya. Dalam proses ini, Laila juga menemukan kembali jati dirinya. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia tinggalkan demi memenuhi kebutuhan Fikri. Ia mulai mengikuti kelas daring tentang bisnis dan pemasaran untuk memperluas pengetahuannya. Laila juga bergabung dengan komunitas perempuan pengusaha, di mana ia bertemu dengan banyak wanita hebat yang menginspirasinya. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Nisa, menjadi mentor Laila. "Kamu punya potensi besar, Laila," kata Nisa suatu hari. "Jangan ragu untuk bermimpi besar. Kamu sudah melewati banyak hal, dan itu membuatmu lebih kuat." Ucapan Nisa memberi Laila dorongan semangat yang luar biasa. Ia mulai merancang strategi baru untuk bisnisnya, seperti meluncurkan produk eksklusif dan bekerja sama dengan influencer lokal untuk mempromosikan produknya. Perlahan tapi pasti, bisnis Laila terus berkembang. Ia bahkan berhasil membuka sebuah toko kecil di dekat rumahnya yang menjadi pusat distribusi produk-produknya. Toko itu diberi nama Laila Kids Snacks, sebuah nama yang mencerminkan fokusnya pada anak-anak dan makanan ringan. Beberapa bulan kemudian, Laila diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara komunitas yang mengangkat tema "Perempuan Tangguh dalam Menghadapi Tantangan Hidup". Di acara itu, Laila berbagi cerita tentang perjuangannya menghadapi pengkhianatan dan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. "Aku ingin semua perempuan di sini tahu bahwa kita punya kekuatan luar biasa," kata Laila di depan audiens. "Kita mungkin menghadapi banyak rintangan, tetapi dengan tekad dan usaha, kita bisa melewati semuanya." Kisah Laila mendapat sambutan hangat dari para peserta. Banyak dari mereka merasa terinspirasi dan bahkan mendekati Laila setelah acara untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. "Terima kasih, Kak Laila," kata seorang wanita muda. "Kisahmu memberi saya harapan bahwa saya juga bisa bangkit dari masalah yang saya hadapi." Laila merasa bahagia karena bisa membantu orang lain melalui pengalamannya. Ia menyadari bahwa apa yang telah ia lalui bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang memberi inspirasi kepada orang lain. Di tengah kesibukannya, Laila tidak pernah melupakan anak-anaknya. Ia selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan mereka dan memastikan mereka merasa dicintai. Dava sering membantu ibunya di toko, sementara Aulia yang masih kecil menjadi sumber kebahagiaan dengan tingkah lucunya. "Bu, aku bangga sama ibu," kata Dava suatu malam sebelum tidur. Kata-kata itu membuat mata Laila berkaca-kaca. "Ibu juga bangga sama Dava," jawabnya sambil memeluk anaknya erat. Laila tahu bahwa ia masih memiliki banyak tantangan di depan, tetapi ia merasa yakin bahwa ia bisa melewatinya. Dengan anak-anaknya di sisinya dan bisnis yang terus berkembang, Laila merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna daripada sebelumnya. Di sisi lain, Fikri mencoba kembali mendekati Laila. Ia datang ke toko Laila suatu hari, berharap bisa berbicara dengannya. "Laila, aku hanya ingin minta maaf,"
kata Fikri dengan suara penuh penyesalan. Aku tahu aku sudah banyak salah. Aku kehilangan segalanya, dan aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Laila menatap Fikri dengan tatapan dingin. Fikri, aku sudah memberimu kesempatan kedua, dan kamu menyia-nyiakannya. Aku tidak punya alasan untuk percaya padamu lagi. Tapi aku benar-benar berubah sekarang, kata Fikri dengan suara hampir memohon. Penyesalanmu datang terlambat, jawab Laila tegas. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya lagi. Fikri hanya bisa menunduk. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan Laila. Saat Fikri pergi meninggalkan toko, Laila merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya dan anak-anaknya. Kehidupan barunya kini lebih damai dan penuh dengan harapan. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang kini menjadi sahabat Laila. Ia tak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya bersama Fikri. Kehidupannya yang baru benar-benar ia jalani dengan penuh rasa syukur. Anaknya, Dava, semakin dewasa dan menunjukkan potensi luar biasa, sementara Aulia yang masih kecil membawa keceriaan yang tak ternilai ke dalam rumah. Namun, meski segalanya terlihat lebih baik, Laila masih kerap diingatkan tentang keberadaan Fikri. Beberapa tetangganya pernah melihat Fikri berkeliaran di sekitar toko kecilnya, seolah ingin melihat kehidupan Laila dari kejauhan. Meski demikian, Laila tak lagi merasa takut atau terganggu. Baginya, Fikri hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah tak layak diberi ruang dalam hidupnya. Suatu siang yang cerah, saat Laila sedang sibuk melayani pelanggan di toko, seorang wanita paruh baya datang menghampirinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai ibu dari salah satu teman Dava di sekolah. Bu Laila, saya sering dengar dari Dava bahwa ibu adalah seorang ibu yang hebat, kata wanita itu dengan senyuman ramah. Laila terkejut sekaligus tersanjung mendengar pujian itu. Ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Setelah berbincang singkat, wanita itu mengungkapkan bahwa ia bekerja di sebuah lembaga sosial yang mendukung perempuan untuk menjadi wirausaha. Saya ingin mengundang Ibu Laila untuk berbicara di seminar kami minggu depan, kata wanita itu. Kisah ibu pasti bisa menginspirasi banyak perempuan lain yang sedang berjuang. Laila awalnya merasa ragu. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berdiri di depan banyak orang untuk berbicara. Namun, setelah memikirkan kembali perjalanan hidupnya dan bagaimana ia mampu bangkit dari keterpurukan, ia akhirnya setuju. Seminar tersebut diadakan di sebuah aula kecil yang dipenuhi oleh puluhan perempuan dari berbagai latar belakang. Sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga yang sedang mencoba mencari jalan untuk mendukung perekonomian keluarga. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, Laila maju ke depan dengan sedikit gugup. Namun, setelah memulai cerita tentang kehidupannya, ia mulai merasa lebih percaya diri. Saya dulu adalah seorang perempuan yang terlalu takut untuk membela diri saya sendiri, kata Laila. Saya bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena berpikir itu yang terbaik untuk anak-anak saya. Tapi kemudian saya sadar, anak-anak saya membutuhkan ibu yang kuat dan bahagia, bukan yang terus-menerus menderita. Laila menceritakan bagaimana ia menemukan kekuatan untuk keluar dari hubungan yang merugikan, membangun kembali hidupnya dari nol, dan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati melalui usaha dan kemandiriannya. Saya ingin semua perempuan di sini tahu bahwa kita semua punya kekuatan untuk berubah. Selanjutnya, kita hanya perlu percaya pada diri sendiri dan tidak takut untuk memulai sesuatu yang baru. Seminar itu berakhir dengan tepuk tangan meriah. Banyak peserta yang mendekati Laila setelah acara untuk berbagi pengalaman mereka atau sekadar mengucapkan terima kasih
atas inspirasinya. Sementara itu, kehidupan Fikri semakin memburuk. Ia kini bekerja sebagai tukang parkir di sebuah pasar kecil, pekerjaan yang jauh dari standar hidup yang pernah ia nikmati. Uang yang ia hasilkan nyaris tidak cukup untuk membayar kos dan makan sehari-hari. Selingkuhannya, yang dulu ia pikir akan selalu ada di sisinya, telah lama meninggalkannya setelah mengetahui bahwa Fikri tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Bahkan teman-teman lamanya pun sudah memutuskan hubungan dengannya. Suatu malam, Fikri duduk sendirian di kamar kosnya yang gelap dan pengap. Ia memandangi foto Dava dan Aulia yang masih ia simpan di dompetnya. Air matanya mengalir deras. "Aku benar-benar gagal," gumamnya dengan suara serak. Fikri mencoba menghubungi Laila sekali lagi, berharap bisa berbicara dengannya. Namun, nomor teleponnya telah diblokir. Ia bahkan mendatangi toko Laila beberapa kali, tetapi Laila selalu menolak untuk menemuinya. Laila tahu bahwa Fikri sedang dalam keadaan sulit. Beberapa orang yang masih peduli padanya bahkan pernah menyarankan agar Laila memberinya kesempatan lagi. Namun, Laila tetap teguh pada keputusannya. "Memberinya kesempatan lagi berarti mengorbankan kebahagiaan saya dan anak-anak saya," kata Laila kepada salah satu temannya. "Saya tidak bisa kembali ke lingkaran setan itu." Laila juga sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas dendam atau melihat Fikri menderita. Sebaliknya, kebahagiaannya datang dari cinta yang ia berikan dan terima dari anak-anaknya, serta pencapaiannya dalam hidup. Beberapa bulan kemudian, Laila menerima undangan untuk menghadiri acara penghargaan lokal yang mengakui perempuan inspiratif di komunitasnya. Ternyata, salah satu teman bisnisnya diam-diam telah mencalonkan Laila untuk penghargaan tersebut. Pada malam acara, Laila tampil anggun dengan gaun sederhana namun elegan. Ia duduk di antara para finalis lainnya, merasa terhormat karena telah diakui atas usahanya. Ketika namanya disebut sebagai pemenang, ia maju ke panggung dengan senyuman lebar. "Saya dedikasikan penghargaan ini untuk anak-anak saya yang selalu menjadi sumber kekuatan saya," kata Laila dalam pidatonya. "Dan untuk semua perempuan di luar sana, jangan pernah menyerah pada mimpi kalian. Kita semua layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Setelah acara, Laila kembali ke rumah dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia memandangi kedua anaknya yang sedang tidur lelap dan merasa bangga pada dirinya sendiri. "Ini adalah awal dari kehidupan baru kita," bisiknya kepada mereka. Laila tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi ia yakin bahwa masa depannya akan jauh lebih cerah. Dengan kekuatan, ketekunan, dan cinta yang ia miliki, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Kisah Laila adalah bukti bahwa bahkan dalam situasi paling sulit, seseorang masih bisa menemukan cahaya di ujung kegelapan. Dan bagi Fikri, ia akhirnya harus menerima kenyataan bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat.